Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad. Para ustazah, ibu-ibu, santriwati, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diberikan kepada saya untuk kajian bulanan kita ini adalah tentang akhlak. Jadi yang akan kita baca insya Allah adalah kitab Mawsu'atul Akhlaq Waz-Zuhdi War-Raqa'iq, ensiklopedi akhlak, kezuhudan, dan hal-hal yang berhubung kait dengan masalah hati. Yang isinya kitab ini adalah kisah-kisah pendidikan dari kehidupan para nabi, sahabat, tabi'in, dan orang-orang soleh. Jadi ibu-ibu kalau ingin punya bukunya silahkan difotokopi ya, tapi berbahasa Arab. Bahasa Arabnya tak berbaris pula. Jadi namanya kitab, kalau bahasa kami di pesantren dulu namanya kitab Tabundu. Jadi silahkan bagi yang punya kemampuan untuk membacanya. Baik para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pertama di dalam kitab ini yang dibahas adalah tentang ikhlas. Pengarang kitab Syekh Yasir Abdurrahman membuka dalam persoalan ikhlas ini. Apa kata beliau? Laqad asbatatil ayyamu annana fi hajatin ila ikhlasil a'mali lillah. Hari-hari yang kita lalui ini, dari seluruh perjalanan hidup kita di seluruh hari waktu yang kita jalani ini, menunjukkan kepada kita betapa sesungguhnya kita amat membutuhkan keikhlasan dalam segala amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan ternyata generasi terbaik yang dididik oleh Rasulullah itu adalah generasi sahabat. Bagaimana kondisi mereka, kata Syekh Yasir Abdurrahman? Yahrisuna ala ikhlasi a'malihim li rabbihim. Mereka teramat sangat semangat untuk mengikhlaskan amal mereka kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Yujaddiduna niyatihim fi kulli waqtin wahid. Jadi mereka selalu memperbaharui niat mereka, isi hati mereka di setiap saat, di setiap kesempatan. Mereka selalu memperbaharuinya. Kalau sudah melenceng sedikit, mereka luruskan kembali. Kalau ternyata ada yang salah, mereka betulkan kembali niat itu. Jika ada yang bengkok, mereka luruskan. Sehingga apa? Banyak di antara ulama salaf itu yang mengatakan, berpuluh tahun aku hidup, yang selalu menjadi perhatian hidupku adalah bagaimana mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh meneropong apapun ibu-ibu sekalian, ya, tinggal kita tanya kepada hati kita sekarang, apa yang melatar belakangi atau yang membuat kita berobsesi hadir di majelis ini. Jadi kalau motivasinya adalah saya hadir bermajelis ilmu, menambah ilmu, bersilaturahim, memperbaiki amal,
memperbaiki bacaan Al-Quran dan segala niat baik yang lainnya, maka insya Allah detik-detik kita duduk di sini, setiap waktu dan detik berlalu itu bernilai ibadah. Jadi kami masih ingat dulu ibu-ibu sekalian, kami tinggal ketika kuliah di Mesir, tinggal di tempat yang relatif jauh dari kampus. Jadi tinggal di flat, ngekos. Itu dari kos tempat tinggal ke kampus itu naik bis 1 jam. Dan luar biasa perjalanannya. Dan apalagi kalau di musim panas. Ya, kalau musim panas, udara sudah panas, kemudian berhimpit-himpitan, bergelantungan di dalam bus kota. Nah, untung kalau dapat tempat duduk. Kalau tidak, ya, kan orang Arab itu kan tinggi-tinggi, ya, tinggi-tinggi, besar-besar. Kita orang Indonesia kecil-kecil, ya, kecil-kecil. Nah, yang paling malang itu nasib adalah tidak dapat tempat tidur, tempat duduk di musim panas pula. Kemudian bis penuh sesak. Yang paling tak enak itu adalah ketika berdiri tersangkut di bawah ketiak orang. Itu luar biasa. Nah, ternyata dalam perjalanan 1 jam sampai di kampus, ya, dosen tak datang. Jadi sudahlah tersangkut di bawah ketiak orang Arabnya, ya, keluar udah sempoyongan dari bis itu. Kemudian datang ke kampus, ternyata dosen tidak datang. Jadi muncul rasa kecewa. 1 jam perjalanan loh, dari sini ke Bangki, sampai nggak 1 jam? Sekitar itu. Kalau masuk tol 20 menit. Ya, jadi muncul rasa kecewa di dalam diri kita. Lalu ketika itu datang dosen kami di pelajaran yang kedua, cerita-cerita beliau, akhirnya beliau sampaikan, tak perlu kalian kecewa, ya, ikhlaskan saja niat lillahi ta'ala, diperbaharui niat itu. Kalaupun di jam pertama tadi kalian tidak mendapatkan dosen tidak ada masuk, bukankah dalam perjalanan dari rumah ke kampus tadi kalian lewat areal pemakaman? Niatkan itu untuk ziarah kubur. Ketika kita lewat di pemakaman, apa yang disunahkan untuk kita? Yang pertama kali mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kok saya tunjuknya ke sini ya? Ya, calon-calon ahli kubur. Jadi kalau ibu-ibu duluan, saya terakhir, tak masalah. Jadi kalau saya terakhir, ibu-ibu duluan juga tidak apa-apa. Jadi biarlah ibu-ibu duluan, saya terakhir, atau saya terakhir, ibu-ibu duluan juga tidak masalah. Sama aja. Setuju itu ibu-ibu? Mau setuju tak setuju itu kan kehendak Allah SWT. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai orang yang ada di kuburan ini. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Bahwa kami pasti akan pergi datang menyusul. Rahimallahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga yang duluan mendapat rahmat dari Allah, sedangkan kami yang menyusul pula nanti mendapat rahmat. Jadi aksiru, memperbanyaklah kalian berziarah kubur, karena dengan ziarah kubur itu nanti akan melembutkan hati dan membuat kita teringat dengan akhirat. Oh iya pula. Jadi dalam perjalanan tadi kami dari kampus itu bis mereknya 80 coret itu lewat areal pemakaman. Nah, jadi disitulah kita, walaupun mungkin tadi kecewa, tetapi ketika pergi diniatkan ziarah kubur, pulangnya pun diniatkan berziarah kubur, maka tetap terhitung juga dia menjadi pahala. Nah, itulah maksud bahwa kita harus pandai-pandai memperbaharui kondisi hati kita, memperbaharui niat. Nah, jadi beginilah mereka para sahabat Nabi itu.
Wa man zanna anna fi ikhlasihi ikhlasan fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Ini kaidah pertama yang harus kita catat, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Siapa yang mengira bahwa di dalam keikhlasan dia beramal sudah terdapat ikhlas, maka asumsinya tentang keikhlasan itu membutuhkan keikhlasan pula. Paham? Ya, dia merasa pede nih. Saya kan udah datang ke majelis taklim, apa namanya majelis taklim waktu? Az-Zahra, ya. Oh, saya kan udah datang. Ya, tak ada kok motif apa-apa, merasa sudah ikhlas. Rasa sudah ikhlas itu pun memerlukan keikhlasan kembali. Jadi rumit, ya, rumit tetapi mudah nanti jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu katanya, la budda ayyuraqiba kullu minna niyatuh. Setiap kita harus memantau seperti apa niatnya, karena dia tersimpan rapi di dalam relung-relung hati kita. Maka harus banyak pertanyaan yang harus kita ajukan. Di antaranya ketika saya berbicara ini, apa motivasi saya berbicara? Ketika saya hadir ini, apa motivasi saya hadir? Ketika saya berceramah ini, apa motivasi saya berceramah? Karena kalau saya pikir-pikirkan, ibu-ibu sekalian, subuh tadi saya ke Tenayan Raya, balik ke rumah jam 8 langsung ke Universitas Abdul Rab di Jalan Riyadh. Pulang ke rumah, istirahat agak setengah jam, siap-siap khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat, pulang ke rumah jam sampai setelah itu sampai menjelang asar. Selepas asar berangkat lagi ke Rimbo. Anca mandi tompek kali ceramah hari kok, ya. Ini suara ada daga mulai ada serak-serak kering masih merdu kan, Dok? Masih bisa didengar ya. Nah, jadi di situ saya merasa ya sebenarnya lelah lah. Pak, kok Bapak? Ada Bapak sih. Sebenarnya lelah. Karena percaya gantianlah posisi kita sekarang, ya, lelah sebenarnya. Tetapi sebelum berangkat dari rumah tadi, bukan ingin mengatakan bahwa diri saya ini baik, tidak. Tetapi ada satu niat dalam hati yang terpasang. Mudah-mudahan nanti ada di antara kalimat saya yang saya ucapkan itu, ada yang singgah di hati ibu-ibu, di hati adik-adik santriwati sekalian, yang menggerakkan mereka beramal. Jadilah itu ilmu yang bermanfaat. Itulah nanti pahala yang mengalir setelah saya meninggal. Karena kalau kita meninggal ada 3 yang tidak akan pernah terputus. Selainnya tidak mampu lagi kita amalkan. Salat sembahyang tak bisa, membaca Al-Quran tak mampu, sedekah pun tak ada kesempatan lagi. Tetapi ketika kita terbaring di alam kubur itu nanti terputus semuanya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah yang jariyah, mengalir pahalanya, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi pernah saya mengajarkan dulu suatu ketika misalnya kepada ibu-ibu sekalian, lalu diamalkan, mengalirlah pahalanya kepada saya yang jika suatu saat meninggal. Maka sekali lagi saya katakan, ya kalau ibu-ibu duluan, saya terakhir juga tidak masalah. Jadi semua kita pasti nanti akan datang ke pintu yang disebut dengan pintu kematian. Nah, Bapak Ibu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada komitmen dan harus sering kita memperbaharui niat kita, dan harus sering bertanya ke lubuk hati terdalam dari setiap apapun kegiatan, ucapan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita perbuat. Jadi itu yang dalam paragraf pertama yang disampaikan oleh Syekh Yasir Abdul Rahman. Lalu yang selanjutnya, waqad waradatil ayat wal ahadis. Banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis dari Nabi Muhammad yang memotivasi kita untuk ikhlas. Di antaranya adalah surat Al-Bayyinah yang semuanya kita sudah hafal. Pada ayat yang kelima Allah Ta'ala mengatakan,
berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah mukhlisina lahuddin. Mereka mengikhlaskan agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dalam perintah agama kita ini di balik itu kecuali diminta oleh Allah kita mengamalkannya, mengerjakannya dalam rangka mengikhlaskan diri, patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Az-Zumar, qul, katakanlah Muhammad, kata Allah, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, inni umirtu, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah itu mukhlishan, dalam rangka, dalam kondisi ikhlas karena Allah semata. Jadi sesungguhnya ikhlas itu, ibu-ibu sekalian, dia adalah penegasan, di antara maknanya penegasan terhadap kalimat tauhid yang selalu kita ulang-ulang itu. Apa dia? La ilaha illallah. Kita tiadakan, kita nafikan, kita negasikan segala apapun di dalam motivasi, keinginan, gerak, langkah, ucapan hidup kita ini. Tak ada, semuanya itu hanyalah kecuali untuk dan karena Allah semata. Nah, jadi penegasan terhadap makna la ilaha illallah, kita nafikan semuanya, artinya segala obsesi kita itu hanya terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadis yang semua kita pasti agaknya hafal semuanya, apa dia? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu dilihat tergantung kepada niatnya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah itu tidak memantau, tidak melihat, tidak mempertimbangkan bentuk fisik kalian, wala ila suwarikum, tidak pula seperti apa model kalian, penampilan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang dilihat, yang dipantau, yang dinilai oleh Allah hanyalah kalbu dan amal. Dan kalbu itu adalah tempat keikhlasan. Maka ada sebuah ungkapan, ya, ada dua ungkapan yang memberikan kepada kita makna dari ikhlas itu. Setelah kita baca tentang betapa urgennya keikhlasan, kemudian apa ayat dan hadis tentang keikhlasan itu, sekarang kita dihidangkan persepsi tentang ikhlas itu apa sesungguhnya. Ini disampaikan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Utsman. Apa kata Abu Utsman ini? Al-ikhlas, ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazri ilal khaliqi faqat. Jadi yang dinamakan dengan ikhlas itu adalah melupakan pandangan makhluk dengan selalu fokus melihat kepada Khalik. Jadi kita lupakan pandangan orang lain terhadap apa yang kita perbuat, kita lupakan apa komentar orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena hulu tujunya hanyalah karena Allah. Jadi ini tak menjadi soal bagi kita. Kalau ada orang ngomong begini tak masalah. Kalau ada orang yang mengunjing tentang kita begini begitu, tidak perlu dirisaukan, tak perlu dimasukkan ke dalam hati. Kenapa? Karena fokus kita yang semua yang diucapkan orang, perhatian orang kepada kita itu, maaf cakap, itu tak berharga Bapak Ibu. Ya Ibu sekalian, tetapi yang paling berharga adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi konsep hidup, apapun cakap orang kepada awak, jangan singgah di dalam hati. Susah atau senang itu?
Ngaku aja lah. Susah orang menggunjing kita, bisa kita santai saja. Cuman itu Pak, Bu. Hah? Susah? Susah ya. Memang jujur-jujur ibu-ibu ya. Tapi dibalik susahnya itulah sesungguhnya ada pahala ya, bahwa nanti ternyata hanya orang-orang yang lapang hatinya, orang-orang yang tak singgah kalem-kalem manusia di dalam hatinya, inilah nanti hati yang selamat itu di akhirat. Tapi sedikit-sedikit masuk dalam hati, sedikit-sedikit masuk hati. Kadang orang tuh tidak membicarakan kita, kitanya yang baper ya, masukkan dalam hati. Sudahlah hati itu kecil, bengkak, jadinya mati selalu ya, karena semuanya selalu dimasuk hati. Sudahlah hati itu kecil, dimasukkan terus yang sampah-sampah tuh ya. Ada orang komentar, karena begini ibu-ibu, kalau kita hidup, kata guru kami di Mesir dulu, Syekh Mutawalli Sahrawi, kalau engkau hidup dan tak ada satu pun di antara makhluk di muka bumi ini yang engkau inginkan semuanya suka kepada engkau. Jadi kita hidup dan kita ingin seluruh manusia ini senang, bahagia, suka kepada kita, maka kata beliau, fa anta insanun fasil, berarti kau sudah gagal menjadi manusia. Paham maksudnya? Ya, jadi kalau kita hidup, kita ingin semua orang itu suka sama kita, berarti kita sudah gagal menjadi manusia. Artinya apa? Secara natural, secara fitrah, pasti ada yang like, ada yang dislike, ada yang suka, ada yang benci. Jadi kalau mereka benci, tetapi yang kita perbuat itu hanya di dalam ridha Allah, kita tak perlu peduli ya. Jadi konsep hidup itu, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, ya Allah, selama engkau tidak marah dan tidak murka kepadaku, maka aku tak peduli apapun yang terjadi. Yang penting Allah tak murka. Adapun orang misalnya tak sayang ke kita, tak respon ke kita, menggunjing kita selalu, kemudian banyaklah komentar. Datang kita ibu-ibu misalnya pakai sandal baru, komentar pula ibu yang di sebelah, ini sandalnya pasti kredit. Tak sakit hati waktu itu. Padahal itu hadiah ulang tahun dari suami, dituduhnya sandal kita ini sandal kredit. Hanya banyak doang yang bingi-bingi model itu kan. Paham yang bingi bapak? Datang pakai jilbab baru, pakai gamis baru misalnya, ada suuzon pula ibu, kalau gamis model itu mah bisa ada bodinya kan. Ya apalah hebatnya pakai gamis jilbab model itu. Orang yang pakai jilbab ini orang yang bingi atuh kan. Orang-orang seperti ini campakkan saja lah ke Sungai Kampar. Jadi ibu-ibu sekalian, jadi tak perlu itu kita masukkan ke dalam hati. Nah, balik kita ke kaji kita tadi. Jadi kata Abu Osman, ikhlas itu adalah karakter sikap di mana kita melupakan pandangan orang lain terhadap kita, di mana kita hanya berfokus kepada pandangan pengharapan hanya kepada Allah, kita lupakan. Jadi kita beribadah, kita tak peduli pandangan dan penilaian manusia. Kita datang ke majelis ini bukan karena tak enak hati, bukan karena pandangan manusia, bukan takut diomongkan oleh siapapun, tetapi kehadiran kita di sini murni ikhlas lillahi ta'ala. Bayangkan, ma min muslimaini fayatasafahani, tidaklah dua orang muslim mereka bertemu lalu mereka saling berjabat tangan, illa wa ghafarallahu dzunubahuma qabla an yaftafarraqa, kecuali Allah akan menggugurkan dosa mereka sebelum tangan itu berpisah. Bayangkan, jadi banyak karunia rezeki yang Allah bagi. Jadi apa yang menyebabkan kita untuk masih perhatian dengan manusia, ya, dengan kata-kata manusia, lebih fokuslah kita kepada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Setuju sampai titik ini? Setuju? Oke, kita lanjut kajinya. Terus semakin tinggi semakin banyak kajinya ke ibu-ibu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, lalu pengertian yang kedua yang disampaikan oleh Al-Fudail bin Iyad, salah seorang alim ulama yang fokus kepada
Amal-amal qalbu, apa kata Imam Al-Fudail bin Iyad? Tarkul amali min ajlin nasi riyaun, meninggalkan sebuah amal karena mempertimbangkan manusia, itulah yang riya. Oh, dia tak niat ikut ke pengajian lo, takut betul? Apa istilahnya? Saya tak mau hadir ke pengajian majelis ta'lim itu, takut nanti kalau saya datang, saya dikira orang begini-begini, dikira orang soleh, dikira orang, ya banyak hal lah. Nah, maka dalam perspektif yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, kalau kita meninggalkan suatu amalan tetapi karena pertimbangan manusia, itulah yang riya sebenarnya. Jadi saya tak mau salat sunat. Kenapa? Nanti dikira orang tuh saya orang solehah. Ya, saya ingin kalau salat sunat itu hanya antara saya dengan Allah Ta'ala di rumah saja. Tak mau salat sunat di masjid misal, ya, karena khawatir nanti saya dikatakan sebagai orang yang solehah. Padahal saya tak mau dikatai seperti itu. Nah, dia meninggalkan salat sunat demi pertimbangan kata manusia tadi, justru itulah yang riya. Jelas Ibu? Jadi saya tak mau datang ke orang nanti dikira orang saya soleha. Saya tak mau tuh, saya hanya ingin pertimbangan Allah Ta'ala semata. Nah, pada saat dia tak mau datang tadi karena pertimbangan manusia tadilah, di situ dia sudah kena perangkap yang namanya riya. Meninggalkan amal karena manusia, itu riya namanya. Baik. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Bahaya lagi ini. Ya, beramal tapi demi sanjungan, perhatian dan pertimbangan orang, itu syirik. Kalau tak meninggalkan amal demi pertimbangan orang, riya. Ini dia memperbuat amal demi dikatakan, misalnya dia datang ke pengajian setiap Jumat sore supaya abang semakin sayang, supaya uang belanja semakin meningkat, ya, karena setelah Lebaran kan Syawal artinya meningkat dan meninggi. Jadi tunjukkanlah kesolehan kepada abang ini dulu. Kemudian sholat tahajud dia di depan abangnya, misalnya di depan suaminya, atau baca Quran dia, suaminya tidur, menjelang subuh itu dia baca Quran, Yasin wal Quranil Hakim. Terjangkau suaminya, deh solehahnya istriku. Lalu berbunga-bungalah hati ibu-ibu, ya. Ibu kalau dipuji suami berbunga-bunga nggak? Kalau yang tua nggak ada, ya. Kalau yang masih muda oke lah. Nah, itu standar yang kayak gitu. Baik. Nah, lalu kembali kita ke kaji kita tadi. Kalau kita memperbuat amal demi sanjungan manusia, demi pertimbangan manusia, maka saat itu kita sedang terperangkap ke sebuah penyakit berbahaya yang bernama syirik. Jadi yang ikhlas itu yang mana? Yang ikhlas itu adalah yang Allah lepaskan kita dari dua hal tadi. Ya, artinya kita beramal bukan karena pertimbangan manusia, kita tak beramal bukan pula demi pertimbangan manusia. Wal ikhlasu, ikhlas itu kata Al-Fudail bin Iyad, ayyu'afiyakallahu minhuma, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari dua perangkap yang berbahaya tadi. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya, beramal karena manusia adalah syirik. Maka ketika kita bisa menghindar, mengelak dari dua perangkap yang berbahaya tadi, di saat itulah kita ikhlas. Kan semakin rumit, Bu, ya. Rumit-rumit tidak juga sebenarnya, tetapi begitulah, ya, bagaimana mereka memandang kalbu, memandang hati, supaya hati yang begitu amat berharga yang Allah karuniakan kepada kita jangan menjadi petaka bagi kita di akhirat kelak. Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin ketiga yang ingin kita buka di sini adalah min mazahiril ikhlas. Jadi seperti apa manifestasi bentuk keikhlasan itu.
Jadi ciri-ciri ikhlas itu modelnya bagaimana? Nah, setidaknya ada 3, sebenarnya banyak, tapi dalam kesempatan yang terbatas ini kita ingin sampaikan min mazahiril ikhlas. Yang pertama adalah ikhfa'ut ta'at. Bagaimana kita kalau bisa menyembunyikan ketaatan. Jadi menyembunyikan ketaatan bukan berarti meninggalkan amal karena manusia. Kita tetap beramal, tetapi kita sembunyikan supaya tidak terdeteksi, tidak terpantau kecuali oleh Allah saja. Baik. Di sini dikatakan sebuah riwayat, qala rajulun, seseorang bertanya kepada At-Tamim, Tamim Ad-Dari. Jadi ada seseorang bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apa kata seseorang itu kepadanya? Ma salatuka bil-lail, seperti apa salatmu tadi malam wahai Tamim Ad-Dari? Lalu bagaimana respon Tamim Ad-Dari? Faghadiba ghadaban syadidan. Dia marah ketika dia ditanya seperti itu. Kemudian dia berkata, Tamim Ad-Dari berkata, wallahi, demi Allah, la rak'atan usalliha fi jawfil lail, satu rakaat yang aku dirikan di tengah malam itu, fi sirrin, yang orang lain tak tahu siapapun tentang satu rakaat yang saya dirikan itu, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada saya mendirikan sepenuh malam dalam salat tahajud tak tidur-tidur saya, summa aku suruh ala nas, lalu saya bicarakan, bincangkan dan beritahukan kepada orang lain. Nah, itu lebih saya sukai katanya. Jadi satu rakaat di saat saya betul-betul bermunajat dengan Allah, mesra dengan Allah dalam satu rakaat itu salat saya, tak satu pun orang yang mengetahuinya, tak terlihat, tak terdeteksi oleh siapapun, itu lebih aku cintai, kata Tamim Ad-Dari, ketimbang salat malam sepenuh malam lalu saya beberkan kepada manusia. Kita hidup sekarang di tengah rasa gejolak, bagaimana kita selalu menampakkan amal. Iya atau tidak? Pergi umrah nanti foto dekat Ka'bah di-share di Instagram, di grup, di WA, ya. Ada yang lucu lagi. Ka'bah di belakang, dia berdoa ke sini. Yang difoto dari sana, Ka'bah di belakang. Harusnya kan kiblat doa adalah Ka'bah. Ini dia berdoa, angkat tangan segini misalnya, menghadap kamera, Ka'bah di belakang. Kemudian di-share foto itu, aku tak malu. Hah? Apa tak malu. Nah, jadi kalau umroh ibu-ibu nanti, jangan di-share foto-foto itu seolah-olah kita di foto pula sedang sujud, di foto pula sedang menangis berdoa di depan Ka'bah. Ada yang lucu, ya. Saya dulu umroh, sedang umroh dia video call, ya, video call dengan keluarganya, entah siapa, video call. Tengok nih, katanya, saya lagi dekat Ka'bah nih, lagi tawaf, katanya. La ilaha illallah. Ya, lagi tawaf di video call. Boleh apa tidak itu? Ya, boleh-boleh saja. Kalau tanya hukum boleh, tapi perkaranya nanti masalahnya adalah bagaimana dengan keikhlasan. Karena tabiat keikhlasan itu adalah bagaimana kita mampu menyembunyikan ketaatan itu tidak terdeteksi dan tidak diketahui orang lain, supaya murni dia karena Allah saja. Jadi sembunyikanlah ketaatan, ya, sembunyi. Tapi ada kalanya boleh ketaatan itu untuk menjadi motivasi kepada orang lain, motivasi diberitahukan. Misalnya kita berinfak, ya, untuk motivasi orang lain nggak masalah, karena keikhlasan itu kan pangkalnya adalah di dalam hati. Lalu kita misalnya berwakaf, lalu diumumkan wakaf dari ibu si fulan untuk pembangunan ini dan itu, bahwa ibu ini berwakaf sekitar 10 hektar tanah. Nah, ibu siapa namanya? Berapa hektar wakafnya? Ya? 10 hektar lah ya. Amin. Amin kan dulu. Ya, amin. Bisa 10 hektar misalnya kan. Jadi itu tidak masalah. Karena kembali intinya ini ke persoalan hati. Tapi ada amal-amal tertentu yang kita sembunyikan, ya.
Seperti berapa juz kita sehari tak perlu dikasih tahu. Ini buat pula status nanti. Alhamdulillah hari ini saya bisa khatam 1 juz Al-Quran. Itu gunanya orang tahu. Ya, Alhamdulillah hari ini bisa berpuasa sunnah karena Allah Ta'ala. Dibilangnya karena Allah Ta'ala tapi dibuatnya status. Ya, jadi hati-hati karena begitu pandainya setan nanti bermain di dalam hati kita. Nah, jadi itu kata siapa tadi namanya? Siapa namanya tadi, Bu? Kan? Bu. Tamim Ad-Dari. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara bentuk keikhlasan itu yang pertama ikhfa'ut ta'at, menyembunyikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua di antara bentuk keikhlasan itu adalah ittihamun nafsi. Apa makna ittihamun nafsi di sini? Bagaimana kita terlebih dahulu menuduh diri kita. Seperti apa bentuknya? Disebutkan di sini dari Kinanah bin Jibillah As-Sulami, dia berkata, qala Bakar bin Abdullah, iza ra'aitu man huwa akbaru minka faqul haza sabaqani bil imani wal amali salih. Jadi bentuknya adalah menuduh diri itu supaya kita berupaya untuk ikhlas itu. Trik yang kedua adalah tuduh diri kita. Tuduh dalam artian sederhananya begini, apabila engkau bertemu dengan orang yang lebih tua darimu, maka katakanlah ke dalam jiwamu, orang ini lebih dulu imannya daripadaku, lebih banyak amalnya daripadaku, dia lebih baik daripada aku. Nah, itu cara kita untuk berbincang, berkalam, mengajak dialog diri kita. Kita tuduh diri kita. Apabila kita berjumpa dengan orang yang lebih senior dengan kita, berbaik sangkalah orang ini lebih banyak amalnya, lebih dulu hidup, lebih banyak amal, lebih kuat imannya daripada saya. Wa iza ra'aita man huwa asgharu minka faqul. Apabila engkau melihat orang yang junior, orang yang di bawah engkau, seperti saya berjumpa dengan adik-adik santriwati kita ini, maka apa yang harus saya lakukan? Di situ disebutkan sabaqtuhu ila dzunub, saya ini lebih dulu berdosa daripada mereka. Mereka kan masih kecil, mereka masih panjang hidup mereka, sedangkan saya sudah hampir 40, lebih dulu saya berdosa daripada mereka, lebih banyak maksiat saya daripada mereka. Fahuwa khairun minni, mereka ini lebih baik daripada saya. Nah, itu trik cara supaya kita menuduh diri kita, supaya nanti kita jangan istilahnya itu kegadang-gadangan kepada Allah Ta'ala. Apa kegadang-gadangan? Apa bahasa Indonesia? Kebesar-besaran. Apa itu? Sok-sokan gitu ya. Jangan sok mantap nanti di hadapan manusia, apatah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian sucikan diri kalian. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu lebih tahu, lebih paham. Fahuwa a'lamu bimanittaqa, Allah itu lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi itu modelnya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu modelnya. Di antara bentuknya apa? Di antaranya kita harus menuduh, mengajak dialog, berkalam-kalam dengan diri kita, supaya kita nanti beretika, beradab sesama hamba Allah dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita tahu apa urgensi ikhlas, kemudian apa ayat-ayatnya dan bagaimana ayat-ayat yang mengarahkan dan menganjurkan kita kepada keikhlasan, kemudian setelah itu kita definisikan ikhlas itu menurut ulama-ulama ahli qalbu, kemudian seperti apa bentuk orang-orang yang ikhlas itu, setidaknya 2 saja tadi: sembunyikan amal kita, lalu banyak-banyaklah menuduh diri kita, dalam artian jangan merasa hebat, jangan merasa mulia di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, betapa pentingnya ikhlas itu. Maka ada suatu ketika ikhlas ini tidak kita amalkan, ternyata di ujung hayat kita bisa berakhir kepada su'ul khatimah. Jadi akhir hidup yang buruk gara-gara tidak fokus kepada keikhlasan. Nah, di sini disebutkan qala Mansur bin Ammar rahimahullah, berkata Mansur bin Ammar, semoga Allah merahmatinya. Kata Mansur bagaimana? Kana li sadiqun musrifun ala nafsihi summata. Saya ini dulu pernah punya teman, dia masa lalunya banyak dosa, lalu dia bertaubat kepada Allah. Lalu setelah ia bertaubat kepada Allah, wa kuntu arahu katsiral ibadati wat tahajjudi. Saya melihat dia banyak sekali ibadah dan tahajudnya, sering ke masjid, nampak membaca Al-Qur'an. Lalu fafaqattuhu ayyaman faqila li innahu marid. Cuma beberapa hari saya tak bertemu dengan dia, kata Mansur bin Ammar tadi. Ya, saya tak ketemu dia yang biasanya ada di masjid, yang biasanya banyak tilawah Al-Quran, yang sering bertahajud. Beberapa hari ini saya tak ketemu dengan dia, kata Mansur bin Ammar. Lalu saya dapat kabar ternyata dia ini lagi marid. Marid artinya sakit. Lalu apa yang dilakukan oleh Mansur bin Ammar? Fa'ataitu ila darihi fakharajat ilayya banatuh faqalat man turid. Lalu saya datang berkunjung ke rumahnya, saya ketuk pintu rumahnya, lalu disambut oleh anaknya di balik pintu. Siapa yang engkau ingin jumpai? Kata Mansur bin Ammar, si fulan, sahabatku tadi. Sengaja namanya di sini disamarkan, disebut fulan. Saya menjaga kode etik, ya, supaya nanti kisah ini tidak menyebut nama, karena ujungnya ini adalah su'ul khatimah. Nah, lalu saya ingin ketemu si fulan sahabat. Lalu kata anaknya tadi, silahkan masuk, diberikan izin masuk. Fawajadtuhu fi wastid dar. Saya dapati temanku tadi sedang terbaring di tengah rumah. Ya. Wa qad iswadda wajhuhu, iswadda wajhuhu, wajahnya hitam. Ya, kalau ditengok wajahnya menghitam. Wa azrafat aina, lalu matanya selalu meneteskan, mengalirkan air mata. Wa ghaladat syafatah, bibirnya seolah berbicara tapi tak terdengar cakapnya apa. Wajah hitam, air mata mengalir, ya, mulut komat kamit, ya, tapi tak terdengar apa yang dia ucapkan. Nah, kemudian faqultu lahu wa ana khatifun minhu, lalu saya coba mendekat dalam kondisi saya khawatir, takut nengok kondisi dia ini, kata Mansur bin Ammar tadi. Lalu apa kata Mansur bin Ammar kepada sahabatnya tadi? Ya akhi, wahai saudaraku, aksir min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah membaca la ilaha illallah dalam kondisi seperti ini. Karena nampak dia dalam keadaan sedang menanti tamu yang bernama Israel. Sudah ada yang pernah datang ke ibu-ibu? Belum. Suatu saat akan datang kepada kita dia. Nah, artinya dia dalam keadaan sakaratul maut. Nah, tiba-tiba ketika diucapkan la ilaha illallah kepada dia oleh Mansur bin Ammar tadi, fa fataha ainaihi fa nazara ilayya sazara wa ghashiya alaihi fa qultu lahu thaniyan. Tiba-tiba matanya yang tertutup tadi terbuka. Wahai saudaraku, kata Mansur bin Ammar, baca la ilaha illallah. Terbuka matanya, tapi berbicara tak bisa juga. Ya, kemudian terpejam lagi. Ya, kemudian diucapkan dengan ucapan yang sama, aksir min qawli la ilaha illallah, perbanyak baca la ilaha illallah. Terbuka lagi dia matanya, ya, kemudian tertutup lagi. Ada respon, ya, respon setelah itu. Lalu yang ketiga, dengan ucapan yang sama diucapkan oleh Mansur bin Ammar, terbuka matanya, berbicaralah mulutnya ketika itu. Ya, Allah berikan kekuatan ketika itu. Ya akhi Mansur, saudaraku Mansur, hazihi kalimatun qad hila baini wa bainaha
kalimat yang engkau suruh aku untuk ucapkan tadi berat lisanku untuk mengucapnya wahai Mansur, katanya. Jadi heran Mansur, bukankah engkau ahli ibadah? Bukankah engkau banyak membaca Al-Quran? Bukankah engkau seorang penghafal Quran? Bukankah seorang santri di pondok tahfiz? Bukankah sering pengajian setiap petang Jumat, baca Yasin, baca takdim, baca tahlil, la ilaha illallah? Tetapi mengapa kalimat la ilaha illallah itu tak bisa kau ucapkan di akhir hayatmu? Lalu Mansur bin Ammar ya takjub dengan kondisi seperti itu, lalu dia mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu qultu lahu ya akhi, kata Mansur bin Ammar tadi, aina tilka salatu wassiyam wat tahajjud wal qiyam? Kemana perginya salat, baca Quran, puasa, tahajud yang selama ini engkau amalkan? Maka apa jawaban dari sahabatnya tadi? Kana zalika li ghairillah. Semua yang kau tanya tadi itu, tahajudku, salatku, ke masjidku, hadirku pengajian, semuanya itu li ghairillah, bukan karena Allah. Ya, wa kanat taubati kaziba. Taubatku dulu itu taubat sambalado. Apa taubat sambalado itu? Ya, nggak dimakan pedas, lalu berkomitmen takkan dan makan yang pade-pade oleh yang pede-pede. Lalu setelah itu dimakan oleh apa? Rendang dibuat pedas. Setelah itu nggak mau makan rendang lagi. Tapi setelah hilang pedas itu besok pagi makan. Itu namanya taubat. Taubat sambal jengkol ada. Ya, jadi ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, taubatku itu dusta. Innama kuntu af'alu zalika liyuqalu anni wa uzkaru bih. Saya mengamalkan itu, saya taubat sudahlah dusta, taubatnya itu hoax, berita dusta semuanya. Semua yang dia amalkan itu adalah dalam rangka supaya dia disebut-sebut oleh orang lain, supaya dia dipuji oleh orang lain. Wa kuntu af'alu dzalika ria'an linnas, dan saya mengerjakan itu semua demi menampakkannya kepada orang lain. Fa iza khalautu ila nafsi, lalu ketika aku kembali sendiri di rumahku, di kamarku, ya, aulatul bab, lalu saya tutup pintu, wa arkhaitu sutur, segala tirai aku tutup kembali, wa syaribtul khumur, saya minum khamar itu lagi. Wa badartu rabbi bil ma'asi, lalu saya maksiatkan Tuhanku di saat aku sendiri tadi. Di tengah orang ramai nampak tapi ketika sendiri pakai cimeng dia, pakai putau dia, pakai ganja dia, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, semoga Allah selamatkan kita dari model sikap yang seperti itu. Wa dumtu ala zalika muddatan, dan begitu perangai saya terus, ya, seolah-olah setiap hari saya ke masjid baca Quran, tetapi ketika saya sendiri, saya minum khamar, saya melanggar syariat, lalu saat itu saya nikmati maksiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang selalu aku lakukan sampai aku terbaring sakit, fa asabani al-marad, sampai aku sakit, wa asraftu 'alal halak, dan hampir mati sekarang ini, tak mampu lidah itu mengucap la ilaha illallah. Apa sebab? Karena dia tidak ikhlas. Tidak usah panjang-panjang gaji kita. Jadi tak jelas ya, dengan kisah yang terakhir tadi ditutup. Ternyata keikhlasan itu bisa menyebabkan ujung hidup kita itu berujung dengan su'ul khatimah. Padahal yang selalu kita minta kebahagiaan di akhir hidup itu adalah kebahagiaan di akhir hidup, awal di kematian, dan disitulah mulai dibukanya babak baru keindahan hidup kita di alam kubur, dan sampai kita dibangkitkan di alam akhirat nanti adalah dengan mengucap la ilaha illallah. Jadi ternyata mengucap la ilaha illallah ini bisa tak bisa kita ucapkan, menyebabkan tak mampu kita ungkapkan apabila ternyata kita tidak ikhlas lillahi ta'ala. Hati-hati ibu-ibu, ini pesan kepada diri saya pribadi.
kepada kita semua yang beramal, kepada adik-adik saya yang menghafal Al-Quran, ikhlaskan semuanya lillahi ta'ala. Tidak ada yang menjadi obsesi kita, tidak ada yang menjadi pikiran kita, kecuali hanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah barangkali kaji kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, biasanya ada pertanyaan, silakan kita bahas. Ada? Yang ada saja dulu, yang lain menyusul. Baik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, bagaimana cara melunasi hutang menurut Islam? Karena hutang ini selalu menimbulkan hutang yang lain dan tidak pernah terputus dari hutang. Capek Ustadz, curhat itu. Bagaimana cara melunasi hutang? Ya dilunasi, dibayar. Kalau ditanya bagaimana cara melunasi hutang, ya dibayar. Nabung misalnya, berapa belanja kita dialokasikan tabungan untuk membayar hutang. Ya kan sudah kita jelaskan dulu, masih ingat ya adab-adab berhutang di dalam Islam. Kita setir satu hadis dulu, man akhaza amwalan nas, siapa yang mengambil harta orang lain, dalam artian dia meminjam uang orang lain, yuridu ada'aha, lalu dia punya niat untuk membayar, menunaikan, mengganti, addahallahu anhu, Allah bantu dia untuk melunasi. Nah, jadi yang pertama komitmen, punya niat dulu. Kalau niatnya baik berhutang, insyaallah Allah bantu. Tapi kalau niatnya sudah tak baik dalam berhutang tadi, dalam artian, oh saya minjam uang lah sama ibu yang wajahnya kaya, siapa dia? Yang wajah kaya. Ibu yang kacamata. Nah, ibu yang kacamata siapa nama Bu? Hah? Bu Nopi. Saya pinjam uang ke Bu Nopi. Saya tengok Bu Nopi ini dia pengajian pakai mobil. Ya, kemudian penampilan ya nampaknya jilbab ini jilbab mahal. Ya, lalu saya pinjamlah uang ke dia. Lalu dalam niat, dalam hati saya tak akan bayar. Karena dia kayu, orang kayu nggak perlu kayu. Nah, kan begitu. Nah, orang yang punya niat seperti ini semakin sempit hidupnya. Tak akan bisa dia membayarnya nanti, karena berangkat dari niat yang salah. Nah, jadi yang pertama untuk ibu ini, pertama sebelum kita tunjukkan caranya bagaimana, balik dulu ke niatnya tadi. Ya, macam mana niatnya ini? Ya, kemudian kebutuhan berhutangnya untuk apa? Ini hanya gara-gara beli Tupperware cuman apa hutang pula kawan, la ilaha illallah. Ya, hal-hal kecil pun sampai berhutang. Kalau bisa janganlah, biarlah tak punya dari bodoh. Berhutang hal-hal kecil, kecuali hal urgen. Ya, kita saya tengok wajah-wajah ibu ini wajah berhutang tuh. Sama-sama saya wajah, saya berhutang ya ibu. Ya. Tapi saya komitmen untuk membayar sekarang. Ya, ada hutang yang memang harus berhutang, tapi kita harus punya komitmen seperti hadis tadi. Nah, kalau punya komitmen niat yang tulus untuk membayar, Allah bukakan pintu rezeki. Kan kata orang tua kita dulu, rezeki itu tak berpintu, yakinlah kepada Allah. Jadi cara melunasi hutang itu adalah alokasikan dan berangkat dari niat yang ikhlas. Ya, kita ingin membayarnya, Allah akan bantu. Lalu yang kedua, pakai triknya, redam nafsu kita. Ini hutang belum dibayar tapi motor lah berganti. Kok namanya kurang akal. Bukan. Ya, hutang belum dibayar tapi baju tiap hari baru. Ini nggak masuk cerita nih yang kayak gini nih. Nah, jadi
ya alokasikan, pandai-pandai kita menabung untuk membayar hutang. Karena kalau ada niat ikhlas seperti ini, kita tahu trik membayarnya, pandai kita menabung. Biasanya ibu-ibu ini mengerti lah cara punya uang ya, cara megang uang, cara belanja, cara itu biasanya ibu-ibu tuh bu, ya itu rapi itu. Ini untuk sekolah anak, ini untuk listrik, ini untuk pasar ke sayur, ini untuk kasih mertua, ini untuk pandai mereka ya. Rasanya wajah ibu ini wajah yang pandai begitu juga. Walaupun sedikit tapi bisa juga dia. Ya, walaupun sedikit mungkin rezeki itu, tapi kalau ada niat pandai mengaturnya, itulah calon menteri keuangan di rezim yang akan datang yang hebat nanti. Ya, biar saya presiden, nanti ibu-ibu itu jadi menteri keuangan. Jadi begitu bu ya. Jadi cara melunasi hutang berangkat dari niat yang tulus, pandai triknya, kemudian redam nafsu kita. Kalau itu tak penting jangan diambil dulu, prioritaskan untuk membayar hutang. Dan begitulah dia, kalau tidak 3 cara tadi kita lakukan, itu dia selesai hutang ini tercampak lagi ke hutang yang lain, selesai hutang ini berhutang pula ke yang lain, gali lubang tutup banyak-banyak. Kemudian begini ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah, bukakan pintu rezeki. Di antara cara menarik rezeki itu, kok bisa sedekah sedikit, sedekah ya, walaupun berutang tapi kan sedekah boleh ya, boleh kita sedekah. Kemudian baca Yasin, Al-Waqi'ah, surat Al-Muluk setiap malam, bertawasul kepada Allah dengan fadilah yang ada di surat Al-Waqi'ah, surat Yasin tadi, supaya Allah bukakan rezeki kita. Jadi triknya ini bu, bangun jam 3 ya, mandi, setelah mandi salat tahajud, kemudian baca apa yang bisa dibaca, berzikir ya, mintalah di situ nanti, Allah lepaskan aku dari hutang, dibantu sama Allah. Yakinlah ya, bagaimana mungkin kita bisa khawatir dengan hutang dan kemiskinan, sedangkan kita ini adalah hamba Allah yang maha kaya. Jadi rajuk Allah di bidang itu dulu. Setelah itu aturlah keuangan. Setelah itu redam nafsu, maka nanti insya Allah bisa membayar hutang. Setuju? Baik. Setujunya semangat yang menambah hutang. Ustaz, bagaimana hukumnya nyari uang dengan cara host? HOST. Di dalamnya terdapat rayuan-rayuan gombal. Apa maksudnya nih? Host, cari uang dengan cara host. Hostnya apa? Pembawa acara. Oh, jadi pembawa acara, tampil misalnya begitu ya. Di dalamnya terdapat rayuan-rayuan gombal. Apa maksudnya ini? Jadi dia perempuan, lalu dia jadi pembawa acara, lalu merayu-rayu orang, berbicara kemayu-kemayu, kemudian menghibur-hibur orang. Kalau begini realnya haram. Kok keras-keras aja nih, nggak radikal seketek. Kenapa? Karena jelas sama ibu dalam Al-Quran ya, yang hafizah. Coba, wala tahdha'na bil qawli fayatma'an lazi fi qalbihi. Lupa saya ya. Ya ustazah yang hafal Quran. Fala atau wala ya. Jadi ada perintah Allah, larangan Allah itu jangan tahdha'na bil qawli, jangan berucap, berkata yang khudu. Khudu itu merendah-rendahkan, merayu-rayu, menggombal-gombal ya, mendatangkan keinginan orang lain untuk melihat, untuk mendengar. Fayatma'allazi fi qalbihi maradun, maka akan terjadi gangguan hati terhadap hati orang yang bermasalah kalau mendengar ucapan-ucapan seperti itu. Jadi halo bapak-bapak katanya kan, gombal-gombal yang kayak gini nih, campakkan ke Sungai Siak. Kalau tadi ke Sungai Kampar, sekarang ke Sungai Siak. Boleh ibu-ibu ya, tak boleh ya, tak boleh. Hati-hati kita ya. Ya jangankan itu, ayu mamra'atin istaqtarat. Kalau ada perempuan sengaja dia berparfum, parfumnya itu tujuannya parfum yang liyajidan nas rihaha, supaya orang merasakan bau aromanya untuk cakap merangsang orang, memantik orang,
Ya pokoknya banyak tujuan lah, berpenampilan begitu, ya itu tidak akan bisa merasakan bau surga. Dia di sini dia di rumahnya baru dipanam tuh pakai parfum udah terbau ke Rimbu Panjang. Itu bersilabaynya tuh. Ya. Walaupun nggak ada itu bersilabaynya. Maksudnya tujuan dia tampil, tujuan dia berpenampilan, tujuan dia bercakap, berkalam, berbicara, semuanya itu untuk menarik orang lain, ya laki-laki lain, maka otomatis ini bisa menjadi fitnah dan ini bisa berujung kepada haram, bertentangan dengan aturan Allah dan aturan Nabi. Jadi carilah. Jadi kalau mau jadi host tuh ya kalau tertutup auratnya berbicara datar-datar saja tidak masalah. Saya jadi pembawa acara, ya di acara kampung misalnya dia acara selanjutnya adalah pembacaan Al-Quran. Marilah kita dengarkan dari saudara kita si fulan atau si fulana. Nah lalu selanjutnya adalah sambutan dari Ibu RW. Kepada Ibu RW kami persilakan. Kan tidak ada masalah tuh kalau begitu. Tapi hai bapak-bapak, acara selanjutnya adalah hantu lau dong. Ya, di lemah gemulainya itu lah ya. Apalagi di situ ada ramai orang laki-laki. Ya bukan mahramnya. Ustaz, saya mau bertanya, silakan Bu. Meninggalkan amal keluar dari majelis taklim karena peraturan yang tidak disenangi itu bagaimana Ustaz? Yang jawabnya meninggalkan amal. Contoh dalam kurung keluar dari majelis taklim karena peraturan yang dibuat di masa alim itu tidak disenangi. Tengok dulu. Orang membuat aturan itu kan untuk komitmen, ya kan? Buat aturan begini untuk komitmen kita hadir, buat aturan tidak masalah, ya. Al-mu'minuna ala syurutihim, kata Nabi. Kita ini tergantung syarat dan kesepakatan. Boleh membuat syarat, membuat aturan, kesepakatan illa syartan, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Dibuat aturan supaya komitmen, supaya kita ikuti, supaya kita semangat, supaya kita hadir, ujungnya untuk kebaikan kita. Tengok dulu. Tapi kalau aturannya itu ternyata tidak disenangi dalam artian tak masuk akal rasanya, kemudian ya banyak hal lah yang bertentangan dengan syariat misalnya, boleh kita tak ikut, ya. Tapi kalau sudah kita masuk ke sebuah komunitas, apapun komunitas di muka bumi ini pasti ada aturan. Ikuti aturan itu. Tapi kalau tak akan ikut dari awal, cari komunitas lain yang sesuai. Kan kita ini dikumpulkan oleh Allah dengan yang semodel-model dengan kita. Kalau tidak setuju dengan sejiwa, kalau tidak setuju dengan komunitasnya, cari komunitas lain. Kan simpel aja sebenarnya. Jadi dalam konteks pertanyaan ini, karena meninggalkan amal, tidak ikut pengajian misalnya karena peraturan yang tidak disenangi, itu ya tidak masalah, tidak berdosa juga, ya tidak berdosa juga. Tetapi kalau keluarnya karena misalnya dia suzon dan sebagainya, efek-efek dari bahasanya itu ternyata bisa menyebabkan mudarat, itu tidak boleh. Kalau nak keluar tidak setuju rasanya, ya keluar, saya keluar. Jadi kalau bahasa orang awak di kampung-kampung itu datang nampak muko, keluar pergi tanpa punggung, bertangga naik, berjenjang tuh turun. Ada aja sebenarnya tuh kan. Saya nampaknya belum sesuai lagi dengan pengajian ini, minta izin saya. Tidak berdosa, boleh. Kan adab itu. Ya kan, masuk ke rumah orang, ucapkan salam, keluar minta izin, selesai. Ya, jadi ini tidak ada hubung kait dengan masalah keikhlasan, ya, tak ada hubung kait dengan surga dan neraka. Kalau tak senang, cari misalnya yang menyenangkan hati kita di komunitas mana, silakan. Karena dimanapun komunitasnya pasti ada aturan. Saya di UIN ada aturan yang saya ikuti, absen pagi, absen sore. Kalau tak mau, angkut barang. Jadi situ cari tempat lah. Jadi itu aja prinsipnya ya. Selama aturan-aturan itu kalau dibuat tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah masuk kategori tidak ikhlas ketika beramal karena takut dosa dan takut masuk neraka? Tidak. Ya, itu tingkatan terendah.
Ya, dalam kajian-kajian tasawuf itu tingkatan terendah. Jadi kita motivasinya beramal, takut nanti ke surga, ke neraka, harap nanti ke surga, enggak masalah. Itu bukan tidak ikhlas. Toh dalam Al-Quran kan seperti itu. Ya, siapa yang beramal ganjarannya jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang berbuat kemaksiatan disebutkan masuk ke dalam jahannam khalidina fiha dan seterusnya. Memang itu boleh. Itu tingkatan yang memang natural, wajar kita ikuti dan kita indahkan, kita hindari. Nah, itu bukan berarti tidak ikhlas. Tapi ada lagi tingkatan-tingkatan selanjutnya. Apa dia? Ada amal itu karena cinta kepada yang menyuruh kita untuk beramal. Jadi apapun yang terjadi tak peduli lagi, karena berangkatnya dari rasa cinta. Jadi kalau dicubit pun oleh orang yang kita cintai tidak masalah, walaupun sakit. Paham maksudnya? Ya, ibu-ibu cinta sama bapak-bapak, suaminya maksudnya. Nah, cinta kan? Kalau dipicik sama suami seketik marah kah? Tidak, karena kita tahu ini hanya cubitan orang yang mencintai kita. Jadi begitulah kira-kira. Jadi bukan tidak termasuk ikhlas kalau ada motivasi misalnya mengharap surga atau takut kepada neraka. Itu tingkatan terendah. Jadi kalau bisa tingkatan tertinggi di mana kita beramal itu karena atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agak susah membaca tulisannya. Bagaimana caranya ikhlas dalam salat? Karena tiap akan salat niatnya ikhlas. Namun saat dalam salat selalu aja ada yang dipikir. Itu bukan ikhlas namanya, khusyuk ceritanya ini. Ya, kalau ikhlas itu kan motivasi. Ya, motivasi ikhlas lillah. Makanya dalam lafaz niat usolli fardal asri arba'a raka'atin. Kalau jadi makmuman lillah ta'ala, kan itu. Ya, tapi kalau masalah waktu sholat tainge kompor gas belum mati, itu cerita ikhlas cerita khusyuk itu. Ya, itu cerita khusyuk. Jadi berbeda kondisi. Apakah sholatnya batal? Tidak. Ya, wajar saja, manusiawi. Ya, datang setan yang mengganggu kita dalam sholat. Jangankan ibu-ibu, saya aja pernah seperti itu. Ya, pergi sholat asar, ya, hilang kunci motor. Ya, lalu pergilah berjalan ke musalla, berjalan ke musalla. Awak jadi imam, Allahu Akbar, belum rukuk lagi sudah ingat, oh kunci motor tadi belakang TV loh. Batalkah salatnya? Tidak, karena salat dikerjakan atas dasar rukun dan syarat, cuma kualitasnya agak kurang sedikit. Nah, makanya kita selesai salat itu istighfar. Ya Allah ampuni ya. Akan kita minta ampun kepada Allah dalam kekurangan itu kekurangan kita dalam beribadah. Jadi bukan ceritanya tentang ikhlas, tapi masalah khusyuk. Nanti kita bahas. Ada pembahasan khusyuk itu di dalam kitab ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai apa saja yang harus kita baca untuk zikir di pagi hari? Ya, zikir pagi hari ada doanya. Ya, sudah dikumpulkan dalam bentuk maksurat. Ya, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was sami'un 'alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bacalah di pagi hari, ya, di setiap sore Bismillahirrahmanirrahim. Maka siapa yang bacanya di pagi hari selamat sampai sore. Siapa yang baca sore selamat sampai esok harinya. Baca selawat, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan semua kumpulan zikir-zikir itu sudah banyak dijual di toko buku. Ya, jadi silakan ditengok dan diamalkan. Boleh juga minta nanti kepada ustaz kita jika ada hizib-hizib wirid-wirid yang perlu diwiridkan, itu boleh juga kita rutinkan pagi dan sore hari. Mengenai khitan ustaz, bagaimana dengan khitan anak perempuan, apakah diwajibkan atau tidak? Dalam sebuah pendapat tidak diwajibkan, tetapi dia dalam sebuah hadis dikatakan makramatun lin nisa, sebagai pemulia bagi perempuan. Maaf cakap, tidak terlalu dalam dan tidak pula tidak dikhitan. Ya, dalam artian kalau dikhitan terlalu dalam menghilangkan rasa. Ya, kalau tidak dikhitan membuncahkan rasa. Paham maksudnya itu ya? Nah, sulit saya membahasakannya, ngerti aja lah sendiri. Ya, jadi itu hanya untuk
memuliakan manusia. Jadi kalau tak dihitan juga tidak apa-apa. Dan saya mendengar kemarin dari beberapa dokter, ya, anak saya ada juga perempuan, dibawa ke dokter. Banyak dokter sekarang yang cenderung tidak mau. Ya, jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, ada juga yang mau tapi sedikit. Ya. Tapi kenapa? Karena praktek hitam di Timur Tengah itu sangat, untuk perempuan itu sangat tak manusiawi, ya, sehingga tak ada rasa lagi perempuan itu. Ya, makanya dulu keluar fatwa di Mesir di mana itu tidak boleh menghitan perempuan karena memang tidak dilakukan dengan cara yang profesional sehingga merugikan dia. Baik, banyak pertanyaannya nih sampai maghrib nampaknya. Bagaimana cara kita bisa benar-benar ikhlas bukan cuma dengan kata-kata dan perbuatan? Tersimpannya di sini bahwa motivasinya bukan karena suatu apapun, jadi lempang jalan kita. Jadi tak karena kita beramal dan berkata, tapi mulus saja, jalan saja. Tidak ada yang kita masukkan dalam target ujian, celaan suatu apapun yang berasal dari manusia. Ya, seperti datang di sini kan tidak ada motivasi apa-apa, ya, kecuali hanya karena Allah SWT. Jadi caranya adalah untuk benar-benar ikhlas itu, inilah yang selalu diriyadhahkan. Riyadhah itu dilatih. Kalau tidak ikhlas di awal, mudah-mudahan ikhlas di tengah. Kalau tidak ikhlas di tengah, ikhlas di ujung. Kalau tidak ikhlas mungkin saat beramal, mungkin setelah beramal itu kita ikhlaskan. Berupaya terus, ya, berupaya terus. Lillahi ta'ala. Ingat tadi, kalau kita beramal bukan karena Allah, ujung-ujungnya bahaya, nanti bisa suhul khatimah. Ustaz, kalau kita sedang halangan, bolehkah masuk musala atau masjid, duduk berdiam diri? Sementara jangan dulu. Ya, sementara tidak boleh dalam perspektif mazhab Syafi'i, ya. Karena dalam kondisi sedang haid, halangan. Makanya dibuatlah pengajian ibu-ibu itu di sini. Kalau dibuat di masjid, banyak halangan tak bisa masuk, maka dibuat di tempat selain masjid. Bagaimana standar ikhlas itu, Ustaz? Kan standarnya sudah jelas tadi, ya. Beramal karena pertimbangan manusia, riya. Meninggalkan amal karena pertimbangan manusia, syirik. Maka ikhlas itu ya yang Allah selamatkan dari dua itu, dari dua perangkap tadi. Kita beramal bukan karena pertimbangan orang, dan kita tidak beramal juga bukan karena pertimbangan orang, tetapi semuanya karena Allah. Jadi dua perangkap tadi, hati-hati. Di saat kita bisa lepas dari dua perangkap itu, disitulah ya ikhlas. Baik, itu saja karena udah masuk lagi ke pertanyaan tadi. Bagaimana melunasi hutang menurut Islam? Demikian ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mampu kita jawab, yang sekiranya jika jawaban-jawaban atau fatwa-fatwa ini didengar oleh para ahli ulama yang barangkali keliru, mohon diluruskan dan mohon dimaafkan. Demikian Bapak Ibu sekalian pengajian kita pada sore hari yang berbahagia ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tuballighuna biha aqsal ghayat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.